Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kedisiplinan pegawai. Apa itu kedisiplinan pegawai? Simak baik-baik ya. Baik, di sini ada peraturan disiplin pegawai tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pasal 3 Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS. Disebutkan definisinya bahwa peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh PNS, maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. Jadi, dalam peraturan disiplin pegawai ini terdapat 3 item, yaitu kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan, lalu ada larangan yang harus dijauhi, serta ada sanksi. Sanksi ini berlaku untuk pegawai yang justru tidak menaati kewajiban dan melaksanakan larangan. Nah, peraturan disiplin pegawai ini sama halnya dengan tata tertib siswa, yaitu pedoman bagi siswa. Yang memang di tata tertib ini terdapat kewajiban, larangan, serta sanksi. Contoh kewajiban siswa yaitu datang tepat waktu, memakai seragam yang rapi, serta atribut yang lengkap. Nah, itu contoh kewajiban siswa. Lalu, larangan siswa, contohnya rambut tidak boleh gondrong dan sepatu tidak boleh warna-warni. Nah, itu. Di samping kewajiban dan larangan, otomatis pasti ada sanksi. Sanksi ini diterima oleh siswa yang memang perilakunya tidak sesuai dengan tata tertib tersebut. Lalu sanksi ini diterima sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, itu peraturan disiplin pegawai sama halnya dengan tata tertib siswa. Hanya saja tata tertib siswa berlaku untuk siswa apabila peraturan disiplin pegawai ini berlaku untuk para pegawai. Baik, kita lanjut. Di sini ada pelanggaran dalam pasal 4. Di sini dikatakan bahwa pelanggaran itu adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai negeri sipil yang melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap ucapan ini adalah kata-kata yang diucapkan di hadapan orang atau dapat terdengar oleh orang lain, baik itu di dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, atau alat komunikasi lainnya yang dapat didengar oleh orang lain. Lalu ada tulisan. Tulisan itu adalah pernyataan pemikiran, perasaan secara tertulis atau tergambar. Lalu ada perbuatan. Perbuatan ini adalah setiap tingkah laku, sikap, tindakan yang memang melanggar ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Nah, jadi setiap ucapan, tulisan, perbuatan yang tadi itu dilakukan yang memang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sebagai disiplin PNS, baik yang dilaksanakan di dalam jam kerja, yaitu pada saat jam kerja pegawai, atau di luar jam kerja, atau pada saat setelah jam kerjaan itu berakhir. Nah, itu adalah pelanggaran PNS. Lalu, di sini ada kewajiban dan larangan pegawai. Disiplin pegawai adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan. Itu disebut disiplin PNS. Lalu ada hukuman disiplin. Hukuman disiplin ini adalah sanksi yang dijatuhkan kepada PNS yang melanggar peraturan disiplin PNS. Nah, dikatakan di sini bahwa hukuman disiplin ini berlaku untuk pegawai yang tidak menaati kewajiban dan tidak menghindari larangan. Lalu, apa sih kewajiban yang harus ditaati serta larangan yang harus dihindari? Nah, di sini ada kewajiban
pegawai PNS, yang mana di sini ada setidaknya ada yang pertama mengucapkan janji atau sumpah jabatan dan PNS. Lalu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945 dan pemerintah. Lalu menaati segala ketentuan perundang-undangan, artinya tidak membangkang. Lalu menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. Jadi tidak merendahkan atau tidak melecehkan kehormatan negara, pemerintah, atau martabatnya sebagai PNS. Lalu mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Artinya PNS ini adalah pegawai negeri sipil. Dirinya sudah dalam artian sudah terbeli oleh negara, yaitu yang memang harus mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadinya. Lalu melaksanakan tugas kedinasan yang telah dipercayakan kepada PNS tersebut, lalu melaporkan apabila mengetahui adanya kejanggalan. Jadi ketika PNS tersebut mengetahui adanya kejanggalan, maka harus melaporkannya. Nah, itu adalah kewajiban pegawai negeri sipil. Baik, kita lanjut. Di samping kewajiban pasti ada larangan. Di sini ada larangan pegawai negeri sipil yang memang harus dihindari. Yang pertama, menyalahgunakan wewenang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan. Goreng dadakan. Baik, kita lanjut. Nah, di samping ada kewajiban, pasti ada larangan. Nah, di sini ada larangan pegawai negeri sipil, yaitu ada menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bekerja untuk negara lain atau perusahaan asing, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa, meminjamkan barang milik negara, lalu melakukan kegiatan kerjasama untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan yang merugikan negara, lalu menghalangi atau mempersulit pihak lain, serta memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara bisa berupa ikut serta dalam kegiatan kampanye atau menggunakan atribut dari partai tersebut. Nah, itu merupakan larangan pegawai negeri sipil. Baik, kita lanjut ke hukuman disiplin. Nah, hukuman disiplin ini yaitu berupa sanksi yang diterima oleh pegawai negeri sipil yang mana melanggar dari disiplin pegawai negeri sipil. Lalu di sini ada tingkat dan jenis hukuman disiplin. Setidaknya ada 3 tingkatan hukuman disiplin. Yang pertama ada ringan, sedang, dan berat. Nah, ini disesuaikan dengan jenis pelanggarannya yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Nah, di sini ada jenis hukuman disiplin ringan, yaitu ada berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, ini untuk teguran lisan hanya berlaku 3 kali saja. Apabila dalam teguran lisan selama 3 kali ini tidak ada perubahan, maka pegawai tersebut dilanjutkan dengan teguran tertulis. Nah, apabila di teguran tertulis ini masih belum ada perubahan, lanjut ke pernyataan tidak puas secara tertulis oleh pihak yang berwenang. Nah, itu berupa disiplin ringan, jadi hanya kayak teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, itu yang ringan. Nah, lanjut ke hukuman disiplin sedang. Nah, berbeda dengan yang ringan tadi, nah ini berupa yang sedang. Yang pertama ada penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Nah, ini disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai apabila dia termasuk ke kategori sedang. Nah, untuk kategori pertamanya yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Yang namanya PNS itu setiap tahunnya pasti ada kenaikan gaji
berkala. Nah, apabila si pegawai itu melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan, maka kenaikan gaji berkalanya itu ditunda dulu. Jadi misalkan tahun sekarang itu di 2020 ini pegawai tersebut mendapatkan gaji contoh 5 juta. Nah, kenaikan gaji berkalanya itu setiap satu tahunnya itu 1 juta, otomatis di tahun 2021 itu pegawai tersebut akan mendapatkan gaji sebanyak 6 juta rupiah. Nah, karena si pegawai tersebut melakukan pelanggaran, otomatis penundaan kenaikan gajinya itu ditunda terlebih dahulu. Maka yang harusnya 6 juta, nah ini ditunda dulu gitu. Jadi hanya tetap di 5 juta. Nah, itu penundaan kenaikan gaji berkala untuk 1 tahun gitu. Nah, untuk kategori keduanya yaitu penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala untuk 1 tahun. Nah, ini agak serem ya, kalau tadi hanya kenaikan gajinya itu ditunda. Nah, kalau ini malah diturunkan gajinya sebesar 1 kali kenaikan gaji. Nah, kalau kenaikan gajinya itu 1 tahun, 1 tahun itu sebanyak 1 juta, nah ini diturunkan gajinya sebesar sama dengan kenaikan gajinya gitu. Jadi kalau tadi gajinya itu 5 juta, nah ini dikurangi 1 juta, jadi 4 juta. Nah, itu untuk kategori yang sedang kedua. Nah, ini yang sedang ketiga itu ada penundaan kenaikan pangkat untuk 1 tahun. Nah, pegawai negeri sipil selain ada kenaikan atau kenaikan gaji selama 1 tahun, di sini juga ada kenaikan pangkat. Nah, karena si pegawai negeri sipil itu melakukan pelanggaran, untuk kategori sedang ketiga itu ada penundaan kenaikan pangkat. Jadi yang harusnya tahun sekarang itu pangkatnya naik, karena melakukan pelanggaran, otomatis kenaikan pangkatnya itu ditunda dulu selama 1 tahun. Nah, itu untuk jenis hukuman disiplin sedang. Lalu di sini ada hukuman disiplin berat, yang mana di sini ada penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk 1 tahun. Nah, untuk hukuman disiplin berat yang pertama ini ada penurunan pangkat. Jadi yang asalnya misal pangkatnya itu di pangkat C karena melakukan pelanggaran, nah di sini ada penurunan pangkat setingkat lebih rendah. Jadi yang asalnya C dia diturunkan menjadi B karena 1 tingkat lebih rendah gitu. Bukan 2 tingkat lebih rendah. Kalau 2 tingkat lebih rendah, otomatis yang asalnya C menjadi A. Nah, itu untuk 1 tahun. Lalu yang kedua ada pembebasan dari jabatan, artinya sudah dibebaskan gitu. Jadi istilahnya pemecatan gitu. Lalu di sini ada pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Nah, untuk kategori yang ketiga ini adalah pemberhentian tapi dengan hormat. Hanya saja tidak atas permintaan sendiri, melainkan permintaan dari pihak yang berwenang. Lalu ada yang kategori berat yang keempat, ini yang paling parah, artinya pemberhentian dengan tidak hormat. Artinya kalau yang tadi masih dengan hormat, kalau yang ini dengan tidak hormat, artinya kayak sudah dibuang aja gitulah, pemberhentian dengan kayak tidak hormat gitu. Nah, itu hukuman disiplin berat kategori 4. Jadi kategori yang berat terberat seperti itu. Nah, lanjut ke tata cara penjatuhan sanksi bagi PNS. Nah, di sini penjatuhan sanksi kepada PNS itu ada tata caranya. Apa saja sih tata caranya? Yaitu ada proses pemanggilan pemeriksaan. Yang pertama itu adalah pemanggilan pemeriksaan, yaitu dengan cara pembuatan surat panggilan yang mana 7 hari dibuatkannya itu 7 hari sebelum pemeriksaan. Jadi apabila pemeriksaannya dijadwalkan pada tanggal 10, otomatis surat pemeriksaannya harus ditayangkan atau sudah disebarkan pada tanggal 3. Karena apa? Tanggal 10 pemeriksaan, surat itu harus sudah terbit
7 hari sebelum pemeriksaan. Otomatis 10 dikurangi 7 yaitu 3. Jadi pada tanggal 3 itu surat pemeriksaan atau surat panggilan harus sudah diterbitkan kepada PNS yang bersangkutan. Nah, apabila pemeriksaan pertama, panggilan pertama itu si PNS tidak hadir, maka diluncurkanlah surat yang kedua. Jadi masih ada surat panggilan pemeriksaan yang kedua. Apabila surat pemeriksaan kedua si PNS yang bersangkutan itu masih tetap tidak hadir, maka PNS tersebut dijatuhkan hukuman sesuai dengan bukti yang ada. Jadi tidak ada proses pemeriksaan terlebih dahulu, maka langsung saja dijatuhkan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang telah dia langgar. Nah, beda ceritanya apabila si PNS itu memenuhi panggilan, maka artinya dia hadir ya, hadir dalam proses pemeriksaan. Nah, pemeriksaan di sini yaitu proses tanya jawab dari pihak yang berwenang terhadap PNS tersebut. Jadi diberi pertanyaan bahwa apa motifnya, apa alasannya, nah seperti itu. Lalu pemeriksaan bukti. Nah, di sini ada pemeriksaan bukti. Bukti apa? Bukti bahwa dia telah melanggar. Nah, seperti itu. Apabila sudah sah antara bukti dengan penjelasan si PNS tersebut, maka dijatuhkanlah hukuman setimpal dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh PNS tersebut. Nah, itu merupakan tata cara atau prosedur penjatuhan hukuman disiplin PNS. Oke. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai kedisiplinan PNS. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.